Selanjutnya adalah mengenai kesehatan emosional. Penggunaan komputer dan perangkat seluler yang ekstensif di rumah maupun di kantor dalam beberapa tahun yang terakhir telah menimbulkan kekhawatiran baru tentang kesehatan emosional. Faktor-faktor seperti kekhawatiran finansial, kemudian perasaan bahwa kita terlalu banyak bekerja, kemudian tidak dapat bersantai, dan informasi yang berlebihan seringkali menimbulkan tekanan emosional. Dan penelitian selama puluhan tahun telah mengaitkan stres dengan berbagai masalah kesehatan seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan juga sistem kekebalan yang lemah. Selain itu, pekerja yang melaporkan bahwa mereka sedang merasakan stres akan mengeluarkan lebih banyak biaya terkait perawatan kesehatan selama absen kerja dan layanan pengurangan stres yang diberikan kepada karyawan. Bagi banyak individu, penggunaan komputer atau kejadian yang terkait dengan komputer adalah penyebab atau setidaknya sebagian berkontribusi terhadap stres yang mereka alami. Masalah kesehatan emosional lain yang terkait dengan penggunaan komputer adalah kecanduan terhadap internet ataupun teknologi lain. Kemudian stres yang terkait dengan adanya perubahan terkait teknologi. Saat teknologi atau komputer pertama kali diperkenalkan di tempat kerja, pekerja perlu mempelajari keterampilan komputer yang sesuai jika pekerjaan mereka membutuhkan penggunaan komputer. Contohnya, agen penerbangan harus belajar menggunakan database komputer. Kemudian, sekretaris dan karyawan kantor lainnya perlu belajar menggunakan pengolahan kata, kemudian perangkat lunak terkait kantor lainnya. Kemudian, perwakilan customer service perlu mempelajari cara menggunakan email. Nah, saat ini banyak orang yang memasuki dunia kerja menyadari bahwa keterampilan komputer atau teknologi yang mereka perlukan untuk melakukan tugas yang terkait dengan profesi pilihan mereka. Namun, karena komputer dan perangkat keras selalu terus berkembang, menjadi lebih terintegrasi ke dalam masyarakat kita. Pekerjaan yang dulu mungkin tidak memerlukan penggunaan komputer atau perangkat seluler, pada saat ini akan membutuhkan komputer dan perangkat seluler. Dan individu semakin dituntut untuk menggunakan perangkat komputasi di kehidupan sehari-hari. Dan dengan kecepatan pesatnya perkembangan teknologi yang terus berubah, banyak pekerja yang harus secara teratur harus mempelajari keterampilan baru untuk mengikuti perkembangan. Misalnya, mereka perlu meningkatkan ke versi baru program perangkat lunak, mempelajari cara menggunakan program perangkat lunak yang baru, atau mempelajari cara menggunakan fitur atau aplikasi ponsel yang baru. Nah, meskipun beberapa orang menganggap ini menarik, namun pertempuran yang sedang berlangsung untuk tetap mengikuti perkembangan teknologi ini menciptakan stres bagi banyak orang. Kemudian dampak dari 24/7 society. Salah satu manfaat dari masyarakat yang berorientasi komunikasi adalah bahwa seseorang itu tidak akan pernah kehilangan komunikasinya atau kontak. Dengan menggunakan ponsel cerdas, ponsel pintar, tablet, komputer portable, serta kemampuan untuk mengakses email dan jaringan perusahaan dari mana saja secara virtual, maka individu dapat tersedia sepanjang waktu jika diperlukan. Meskipun kemampuan bersilaturahmi secara terus-menerus menjadi keuntungan bagi sebagian orang dalam kondisi tertentu, namun ini juga bisa menjadi sebuah sumber stres. Misalnya, karyawan yang merasa bahwa mereka siap dipanggil 24 jam per hari selama seminggu, 24/7, dan tidak pernah dapat meninggalkan pekerjaan, mungkin merasa sulit untuk bersantai selama waktu istirahat mereka. Kemudian, individu mungkin merasa selalu bekerja tanpa waktu istirahat
yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, kesehatan emosional, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Kemudian, menentukan keseimbangan antara waktu kerja dan waktu pribadi penting untuk kesehatan emosional yang baik. Ada juga kekhawatiran tentang meningkatnya penggunaan smartphone, tablet, dan perangkat lain dengan layar yang terang di tempat tidur. Kemudian selain menjadi pengalih perhatian, terutama bagi anak-anak dan remaja, penelitian juga menunjukkan bahwa cahaya dari perangkat tersebut dapat juga mengganggu tidur. Selanjutnya adalah information overload atau terlalu banyaknya informasi yang kita terima. Nah, meskipun jumlah informasi yang tersedia melalui internet adalah aset yang besar, namun jumlahnya kadang terlalu banyak sehingga dapat menimbulkan information overload tadi. Saat kita menggabungkan informasi melalui internet dengan siaran berita TV, radio, artikel koran, jurnal, dan majalah, dan panggilan telepon, pesan surat suara, kemudian pesan teks, dan fax. Nah, beberapa orang praktis akan tenggelam dalam informasi yang banyak tersebut. Untuk mengekstrak informasi yang kita butuhkan secara efisien dari jumlah besar informasi yang tersedia di internet, teknik pencarian yang baik dapat digunakan. Mungkin hal terpenting yang perlu diingat saat menangani kelebihan informasi adalah bahwa kita tidak mungkin membaca semua yang pernah ditulis tentang suatu subjek. Kemudian mengetahui kapan harus keluar dari pencarian dan kapan harus mencoba pendekatan yang baru adalah keterampilan yang penting untuk menghindari informasi yang berlebihan. Selain itu, mengelola email masuk secara efisien adalah cara lain untuk menghindari informasi yang berlebihan. Kemudian mengenai burnout. Penggunaan komputer yang berlebihan dikombinasikan dengan informasi yang berlebih dan aksesibilitas 24/7 melalui teknologi dapat menyebabkan kejenuhan atau keadaan kelelahan atau frustasi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya pekerjaan. Kelelahan sering lahir dari niat yang baik ketika misalnya orang bekerja keras mencoba mencapai tujuan yang karena satu dan lain hal menjadi tidak realistis. Tanda-tanda awal kelelahan termasuk perasaan kelelahan emosional dan fisik, tidak lagi peduli dengan proyek yang dulu menarik atau mengasihkan, kemudian mudah tersinggung, perasaan kesal, kemudian perasaan ditarik ke banyak arah di satu waktu. Kemudian ketika kita mulai menyadari gejala kelelahan itu, para ahli merekomendasikan untuk mengevaluasi kembali jadwal, prioritas, dan gaya hidup kita. Selanjutnya adalah kecanduan internet dan teknologi. Mungkin kita bisa nilai dengan pertanyaan berikut. Pertama, apakah kita merasa sibuk dengan internet? Kemudian, apakah kita merasa perlu menggunakan internet dengan semakin banyaknya waktu untuk mencapai kepuasan? Kemudian, apakah kita secara berulang kali gagal mengontrol, mengurangi, atau menghentikan penggunaan internet? Kemudian, apakah kita merasa gelisah, murung, depresi, atau mudah tersinggung saat mencoba mengurangi atau menghentikan penggunaan internet? Apakah kita akan tetap online lebih lama dari yang seharusnya? Kemudian, apakah kita pernah mempertaruhkan sebuah kehilangan atau kehilangan hubungan, pekerjaan, pendidikan, atau peluang karir yang signifikan karena internet? Apakah pernah berbohong kepada anggota keluarga, terapis, atau orang lain untuk menyembunyikan sejauh mana keterlibatan kita terhadap internet? Kemudian, apakah kita menggunakan internet sebagai cara untuk keluar dari masalah atau untuk menghilangkan suasana hati yang tidak teratur, misalnya perasaan tidak berdaya, bermasalah, cemas, dan depresi? Awalnya, penderita kecanduan internet distereotipkan sebagai seorang laki-laki yang lebih muda, tertutup, canggung, dan
berorientasi komputer. Namun, dengan meningkatnya akses ke komputer dan internet pada saat ini, maka stereotip ini tidak lagi akurat. Kecanduan internet dapat mempengaruhi siapapun dari berbagai usia, ras, kelas sosial, dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa orang menjadi kecanduan email atau pesan teks, yang lain mungkin menjadi pembelanja online yang kompulsif atau penjudi online, atau menjadi kecanduan aktivitas media sosial. Yang lain, kecanduan cyber sex, cyber porn, atau game online, atau berjuang dengan hubungan dunia nyata dan karena hubungan online. Saat ini kecanduan seks di internet pada ruang obrolan dan pornografi online adalah dua bentuk kecanduan internet yang paling umum. Seperti kecanduan lainnya, kecanduan menggunakan komputer, internet, SMS, dan teknologi lain mungkin memiliki konsekuensi yang signifikan seperti masalah hubungan, kehilangan pekerjaan, kegagalan akademik, masalah kesehatan, konsekuensi keuangan, kehilangan hak asuh anak, dan bahkan bunuh diri. Ada juga kekhawatiran yang berkembang tentang dampak penggunaan teknologi secara terus-menerus di kalangan remaja, yaitu selain mengirim pesan dan memposting ke Facebook, banyak remaja yang menggunakan perangkat ini ke tempat tidur, kemudian meningkatkan kekhawatiran tentang kurang tidur dan konsekuensinya seperti masalah konsentrasi, kecemasan, dan depresi, serta mengemudi yang tidak aman. Kecanduan internet juga semakin terkait dengan kejahatan dan bahkan kematian di negara-negara seperti Cina dan Korea Selatan yang memiliki akses internet broadband yang tingkat tinggi. Misalnya, kecanduan internet disalahkan atas sebagian besar kejahatan remaja di Cina. Sejumlah kasus bunuh diri dan beberapa kematian karena kelelahan oleh pemain yang tidak dapat melepaskan diri dari sesi permainan yang maraton. Banyak ahli percaya bahwa meskipun kecanduan internet adalah masalah yang berkembang dan kecanduan itu dapat diobati mirip dengan kecanduan lainnya, yaitu dengan terapi, kemudian dengan adanya kelompok pendukung support system dan pengobatan.